Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbi Kurniawan. Saya dari kelas IT 4502 dengan NIM 130321079. Pada presentasi kali ini saya akan menampilkan mengenai topik mewujudkan keluarga Islami. Latar belakang daripada makalah saya ini ialah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pada paragraf kedua terkait kurikulum pasal 35 ayat 3 menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Lalu untuk mewujudkan hal tersebut, diharapkan mahasiswa dan mahasiswi dapat memahami dan mengetahui konsep satu mata kuliah khususnya yang saya ambil pada makalah kali ini, yaitu topik mewujudkan keluarga Islami. Tujuan daripada makalah ini ialah dibuat dengan maksud untuk tugas mengganti ujian akhir semester mata kuliah pendidikan agama Islam dan etika, serta sebagai bahan bacaan untuk mengembangkan kemampuan memahami konsep dan mengimplementasikan materi perkuliahan dengan baik dan benar. Fikih nikah, arti, fungsi, dan tujuan. Arti nikah menurut KBBI adalah perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Lalu fungsi nikah sendiri, insya Allah akan membuat nafsu seks berada dalam keadaan seimbang dan tunduk terhadap akal dan agama. Lalu tujuan nikah ialah untuk memperbanyak keturunan dan membahagiakan, menjaga kesucian jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah SWT, membentuk generasi muslim, melanjutkan keturunan umat manusia. Lalu hukum nikah sendiri dibagi menjadi 5. Pertama ialah yang wajib, yaitu bagi yang mampu lagi mapan, tapi sudah tidak sanggup menahan hawa nafsunya. Yang kedua adalah hukum yang haram, bagi yang belum mampu lahir batin, juga syahwatnya tidak mendesak. Yang ketiga ialah sunnah. Sudah mampu, nafsunya pun sudah mendesak, namun masih dapat ditahan. Lalu yang keempat, hukum yang makruh, yaitu orang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi nafkah. Lalu yang terakhir, yang hukumnya mubah, diperuntukkan bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan untuk segera kawin. Selanjutnya ada beberapa kategori wanita yang haram untuk dinikahi. Pertama, ibu, baik dari pihak ayah maupun termasuk maksudnya ibu yang melahirkan, termasuk juga nenek ke atas dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Lalu yang kedua ialah anak perempuan. Anak di sini termasuk yang dimaksudkan adalah wanita yang lahir karenanya, termasuk cucu perempuan dari pihak laki-laki atau perempuan ke bawah. Lalu yang ketiga ada saudara perempuan yang seayah, seibu, seayah saja ataupun seibu saja. Lalu ada amah, yaitu saudara perempuan ayah, baik saudara kandung, saudara seayah saja, atau saudara seibu saja. Lalu selanjutnya ada anak perempuan dari saudara laki-laki, atau bisa disebut keponakan, dan seterusnya ke bawah. Lalu masih ada lagi anak perempuan dari saudara perempuan, yaitu keponakan, dan seterusnya ke bawah. Allah juga mengharamkan pria menikah dengan wanita sepersusuan. Lalu ibu susu merupakan ibu yang menyusuinya sehingga haram keduanya melakukan perkawinan. Nenek susu yakni ibu dari wanita yang pernah menyusui atau ibu dari wanita yang pernah menyusuinya. Lalu khalah yaitu saudara perempuan ibu, baik saudara kandung, saudara seayah saja atau saudara seibu saja. Anak susu merupakan anak dari wanita yang pernah disusui oleh pria tersebut, termasuk juga cucu dari anak tersebut. Bibi susu, yakni saudara perempuan dari wanita yang menyusuinya atau saudara perempuan suaminya yang menyusuinya. Keponakan susu, yakni anak perempuan dari saudara sepersusuan. Lalu terakhir ada saudara sepersusuan. Pria juga mengharamkan menikah wanita karena hubungan musaharah atau perkawinan. Lalu di antara syarat nikah, menurut ulama Hanafiyah, melihat suatu pernikahan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan pernikahan tersebut. Oleh karena itu, yang menjadi pernikahan oleh golongan ini hanyalah akad nikah yang dilakukan oleh dua pihak yang melangsungkan pernikahan.
Namun menurut ulama Syafi'iyah, yang dimaksud dengan pernikahan di sini adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan pernikahan dengan segala unsurnya, bukan hanya dengan akad nikah itu saja. Lalu ada rukun nikah. Rukun pernikahan adalah unsur-unsur pokok yang seharusnya ada dalam pernikahan. Berikut dijabarkan secara lengkap. Pertama, adanya calon suami dan istri. Lalu ada wali dari pihak calon pengantin wanita. Lalu adanya 2 orang saksi. Lalu ada sigot akad nikah, yaitu ijab dan kabul. Dan terakhir, harus ada mahar. Bentuk-bentuk putusnya perkawinan. Ada 4 jenis kehendak putusnya perkawinan. Pertama, kehendak Allah, yaitu kematian. Kedua, kehendak suami. Ketiga, kehendak istri. Terakhir, kehendak hakim. Macam-macam talak. Macam-macam talak ada 3. Pertama, talak raj'i, yaitu talak di mana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya. Kategori talak raj'i adalah sebagai berikut: talak mati tidak hamil, talak hidup dan hamil, talak mati dan hamil, talak hidup dan tidak hamil, lalu talak hidup dan belum haid. Lalu yang kedua ada talak bain sugro. Maaf, ada talak situ. Talak yang menghilangkan hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru pada bekas istrinya. Yang termasuk dalam talak bain sugro ialah talak yang dilakukan suami sebelum terjadinya duhul atau setubuh dan hulu. Hukum talak bain sugro: pertama, hilangnya ikatan nikah antara suami dan istri. Kedua, hilangnya hak bergaul. Ketiga, masing-masing tidak saling mewarisi. Keempat, bekas istri dalam masa iddah berhak tinggal di rumah suaminya dengan berpisah tempat tidur dan tetap mendapat nafkah. Terakhir, rujuk dengan akad dan mahar yang baru. Yang terakhir ada talak bain kubro, talak yang mengakibatkan hilangnya hak rujuk para bekas istri walaupun kedua bekas suami istri itu ingin melakukannya, baik di waktu iddah atau sudahnya. Yang termasuk talak bain kubro adalah segala macam talak yang mengandung unsur-unsur sumpah. Hukum talak bain kubro sama dengan nomor 1, 2, dan 4 talak bain sugro, ditambah suami haram kawin lagi dengan istrinya, kecuali bekas istri telah kawin dengan laki-laki lain. Hak dan kewajiban suami: pertama, memberi mas kawin. Kedua, menjadi pemimpin rumah tangga. Ketiga, menafkahi kebutuhan istri. Keempat, memperlakukan istri dengan baik. Terakhir, berlaku adil apabila memiliki banyak istri. Lalu, hak dan kewajiban istri: taat pada suami, amanah, perlakuan yang baik, menjaga aurat yang di hadapan laki-laki lain. Lalu, ada adab malam pertama pengantin. Pertama, yang dilakukan haruslah memegang ubun-ubun istri dan berdoa untuknya. Lalu, dianjurkan untuk salat 2 rakaat, lalu berdoa ketika jima. Lalu ada cara-cara dan adat cara-cara yang dianjurkan dalam berjima. Diperbolehkan menanggalkan pakaian ketika jima dan haram menjimai istri pada duburnya. Haram jima dengan istri ketika haid dan dikenakan kafarah jika jima dengan istri yang sedang haid. Berwudu ketika hendak mengulangi jima, berwudu setelah jima, ketika hendak makan dan tidur, mandi junub setelah jima, suami dan istri diperbolehkan mandi bersama. Tayamum sebagai ganti mandi, diharamkan membuka rahasia ranjang. Ini yang paling penting. Lalu tahapan-tahapan pernikahan. Tahapan pertama ada pranikah. Pada masa pranikah, di sini dianjurkan kita untuk memiliki kesiapan baik dari mental maupun psikis. Pada masa pranikah, Nabi memberikan batas agar menghindari 2 hal, yaitu tidak melamar perempuan yang sudah dilamar laki lain sampai statusnya jelas, dan calon pasangan tidak boleh tinggal di tempat yang sepi itu berdua. Lalu yang kedua, proses pernikahan. Dalam milih calon pasangan, ada 4 hal yang harus diperhatikan. Menurut hadis riwayat Bukhari Muslim, pertama ada kecantikannya, hartanya, keturunannya, lalu agamanya. Ada baiknya dilaksanakan khitbah sebelum pernikahan. Lalu dianjurkan kepada pihak penyelenggara untuk mengadakan walimah, betapapun sederhananya, sesuai dengan anjuran Rasul. Yang terakhir, pasca nikah, berikut beberapa nasihat pada malam pertama mempelai. Pada keduanya dianjurkan agar selalu berhias diri, dianjurkan mengikuti amal soleh, senantiasa memanjatkan doa kepada Allah, dengan meletakkan sebelah tangan pada ujung kepala istri, sering mengucap doa. Seorang muslim diaramkan menyetubui istri lewat duburnya atau pada saat istrinya sedang haid, seperti yang disebutkan pada adab malam pertama sebelumnya.
Seorang suami yang soleh sebelum memenuhi kewajibannya dianjurkan mulai dengan berbicara lemah lembut kepada sang istri, saling mengaparkan diri, bergurau dengan baik dan doa dengan asma Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari anak yang hendak kau berikan kepada kami. Terakhir kesimpulannya, insya Allah penulis dan pembaca sekalian mampu untuk memahami dan mengetahui tentang bagaimana menjadi seorang yang memahami dan melaksanakan atau mempraktekkan membentuk sebuah keluarga Islami yang berlandaskan cinta, kasih, dan sayang agar terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Terakhir, ini semua sebagai bentuk dari Allah Subhanahu wa taala serta agar memperoleh rahmat dan karunia-Nya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, terima kasih. Segala hal yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala dan segala kesalahan datangnya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.